Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Kimia, selamat datang di dunia chemistry. Dalam video ini kita akan menjelajahi materi tentang konsep dasar ikatan kimia. Tapi sebelum kita lanjut ke dunia chemistry, saya di sini akan memperkenalkan kalian dengan anggota kelompok dari ikatan kimia yang beranggotakan yaitu halo, saya Nabila Anggraini dengan NIM 2282240054 sebagai pemateri 1 tentang apa itu ikatan kimia dan mengapa atom membentuk ikatan. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Devi Noktavi Hendriani dengan NIM 22822432. Di sini saya sebagai pemateri kedua tentang jenis-jenis ikatan kimia. Halo, saya Elis Solisa dengan NIM 2282240034 sebagai pemateri 3 tentang gaya yang terlibat dalam ikatan kimia. Halo, saya Nurul Auliadur Putri dengan NIM 2282240048 sebagai pemateri gaya van der Waals, bagaimana atom-atom dapat bergabung, dan yang terakhir, serah terima elektron. Halo, perkenalkan nama saya Safira Olivia dengan NIM 2282240051. Di sini saya sebagai pemateri yang keempat, di mana menjelaskan mengenai bagaimana atom-atom dapat bergabung. Halo, perkenalkan nama saya Farida Fatosari Agustin sebagai pemateri kelima. Materi yang akan saya jelaskan yang pertama ada kekuatan ikatan, polaritas ikatan nonpolar, dan polaritas ikatan polar. Nah, Sobat Kimia udah tahu kan anggota dari kelompok ikatan kimia beserta materi yang dijelaskannya? Tapi sebelum kita lanjut ke materi, kami di sini akan menjelaskan tujuan pembelajaran dan juga capaian pembelajaran pada materi konsep dasar ikatan kimia. Tujuan pembelajaran pada kali ini, yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan apa itu ikatan kimia. Tujuan pembelajaran yang kedua, peserta didik dapat mengidentifikasi jenis-jenis ikatan kimia yang terdiri dari ikatan kovalen, ikatan ionik, dan ikatan logam. Tujuan pembelajaran yang ketiga yaitu peserta didik dapat memvisualisasikan bagaimana gaya yang terlibat dalam ikatan kimia, gaya elektrostatik, gaya tarik-menarik, dan gaya van der Waals. Nah, tujuan pembelajaran yang keempat ini yaitu peserta didik dapat menjelaskan bagaimana cara atom-atom bergabung melalui serah terima elektron, pemakaian elektron secara bersama, dan pembentukan laut elektron. Tujuan pembelajaran yang kelima, peserta didik dapat menjelaskan sifat-sifat ikatan kimia yang mencakup panjang ikatan, kekuatan ikatan, dan polaritas ikatan. Capaian pembelajaran yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan pengertian ikatan kimia serta peranannya dalam pembentukan senyawa sebagai dasar pemahaman struktur materi. Nah, untuk capaian pembelajaran yang kedua dapat mengidentifikasi jenis ikatan kimia termasuk ikatan ionik, ikatan kovalen, serta ikatan logam berdasarkan ciri dan contohnya. Yang ketiga yaitu peserta didik mampu memvisualisasikan gaya-gaya yang terlibat dalam ikatan kimia seperti gaya elektrostatik, gaya tarik-menarik, dan gaya van der Waals dalam bentuk diagram atau model. Capaian pembelajaran yang keempat ini yaitu menjelaskan proses bergabungnya atom-atom untuk membentuk suatu ikatan kimia melalui serah terima elektron, pemakaian elektron secara bersama, dan pembentukan laut elektron. Capaian pembelajaran yang kelima, peserta didik mampu menjelaskan sifat-sifat senyawa berdasarkan jenis ikatannya, seperti panjang ikatan, kekuatan ikatan, dan polaritas ikatan. Nah, itu dia tujuan pembelajaran dan capaian pembelajaran pada materi ini. Gimana? Sobat Kimia udah gak sabar kan dengan materi yang akan dibahas? Yuk simak videonya. Ikatan kimia. Apa itu ikatan kimia? Ikatan kimia adalah gaya tarik yang menyatukan dua atau lebih atom membentuk molekul atau senyawa. Gaya ini memungkinkan atom-atom untuk bergabung dan membentuk molekul atau senyawa yang lebih stabil. Ikatan kimia melibatkan interaksi antara elektron-elektron pada kulit terluar atom. Mengapa sih atom itu membentuk ikatan? Atom tidak suka sendirian. Mereka cenderung membentuk ikatan agar stabil seperti gas mulia. Stabil di sini artinya memiliki konfigurasi elektron penuh di kulit terluar yang umumnya 8 elektron sesuai dengan aturan oktet.
Untuk mencapai kestabilan ini, atom akan berinteraksi satu sama lain dengan cara berbagi atau mentransfer elektron dengan membentuk ikatan kovalen atau ionik. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan tentang jenis-jenis ikatan kimia. Sebelumnya, kalian tahu nggak sih ada berapa jenis ikatan kimia? Nah, jenis-jenis ikatan kimia ini terbagi menjadi 3. Yang pertama ada ikatan ionik, ikatan kovalen, dan ikatan logam. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang ikatan ionik. Nah, sebelumnya ikatan ionik ini terdiri antara non-logam dan juga logam. Nah, atom logam ini akan melepaskan elektron kemudian menjadi kation. Sedangkan atom non-logam ini akan menerima elektron dan kemudian akan menjadi anion. Ion bermuatan ini akan saling tarik-menarik atau bisa disebut dengan serah terima elektron. Misalnya pada atom Na dan atom Cl, yang dimana atom Na ini termasuk pada golongan 1A yang berarti memiliki 1 elektron valensi. Dan untuk atom Cl sendiri termasuk pada golongan 7A dan berarti memiliki 7 elektron valensi. Nah, agar sama-sama oktet, atom Na lebih suka memberikan 1 elektron valensinya kepada atom Cl sehingga membentuk senyawa NaCl. Nah, dari kejadian tersebut, maka terjadilah serah terima elektron. Nah, selanjutnya ada ikatan kovalen. Ikatan kovalen sendiri terjadi ketika antar atom-atom itu saling berbagi elektron. Nah, untuk ikatan kovalen sendiri terbagi menjadi 2, yaitu ikatan kovalen polar dan juga ikatan kovalen non-polar. Nah, yang pertama ada ikatan kovalen polar, yang dimana terjadi karena adanya perbedaan keelektronegatifan antara atom-atom sehingga terbentuknya muatan parsial positif dan negatif. Contohnya ada asam klorida. Nah, sedangkan pada ikatan kovalen nonpolar tidak adanya perbedaan keelektronegatifan antara atom-atom yang cukup signifikan. Contohnya pada gas klorid. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, kalian bisa menyimak ilustrasi berikut ini. Contohnya pada hidrogen. Hidrogen memiliki nomor atom 1 yang pastinya proton dan elektronnya juga berjumlah 1. Maka 1 elektron pada kulit pertama ini sangatlah tidak stabil dan tidak memenuhi kaidah Duktet. Maka, untuk mencapai kestabilan diperlukanlah 1 elektron dari atom yang lain. Misalnya pada hidrogen ini, sama dengan hidrogen yang pertama juga membutuhkan elektron. Maka dari itu elektron tidak akan dibagikan atau ditransfer dari satu atom ke atom yang lain, akan tetapi akan dipakai secara bersama-sama. Nah, kombinasi dari 2 atom atau lebih ini yang terjadi atau terbentuk dari ikatan kovalen disebut dengan senyawa kovalen atau molekul. Nah, molekul gas hidrogen ini disebut dengan molekul diatomik karena terdiri dari 2 atom. Nah, yang selanjutnya yaitu ikatan logam, yang dimana ikatan ini terjadi antara atom-atom logam, yang dimana elektron valensi logam dapat bergerak bebas di antara inti atom. Logam cenderung melepaskan elektron untuk mencapai kestabilan sehingga membentuk ion positif atau kation. Pada ikatan logam, setiap atom menyerahkan elektron valensi untuk dipakai secara bersama-sama. Contohnya pada tembaga yang dimana kation Cu tidak bergerak dan dikelilingi oleh lautan elektron valensi yang bergerak bebas dalam kristal logam. Gaya yang terlibat dalam ikatan kimia. Dalam ikatan kimia, terdapat gaya-gaya yang bekerja antara atom atau ion. Gaya-gaya ini yang menjaga agar partikel tetap terikat. Beberapa gaya yang terlibat dalam ikatan kimia yaitu gaya elektrostatik, gaya tarik-menarik, dan gaya van der Waals. Gaya elektrostatik adalah gaya tarik-menarik yang terjadi antara muatan positif dan muatan negatif. Gaya ini yang menjadi dasar terbentuknya ion. Contohnya, ketika natrium Na melepaskan elektron dan menjadi ion positif Na+, serta klorin Cl menerima elektron dan menjadi ion negatif Cl-. Kedua ion tersebut kemudian saling tarik-menarik membentuk ion melalui gaya elektrostatik. Nah, selanjutnya gaya tarik-menarik inti dan elektron.
Gaya tarik-menarik inti yang bermuatan positif dan elektron yang bermuatan negatif akan menjadi dasar terbentuknya ikatan kovalen. Dalam ikatan ini, dua atom berbagi pasangan elektron. Elektron yang digunakan bersama akan ditarik oleh inti atom dan membentuk ikatan yang stabil. Nah, teman-teman, ada yang tahu nggak gaya van der Waals itu apa? Gaya van der Waals itu merupakan gaya tarik-menarik yang lemah antara molekul-molekul. Nah, gaya ini sangat penting dalam menentukan sifat fisik zat, seperti titik didih dan kelarutan. Kenapa sih bisa dikatakan penting? Karena seperti yang tadi sudah dijelaskan, gaya van der Waals dapat menentukan seberapa kuat tarikan antara molekul-molekul tersebut. Sehingga dia mempengaruhi molekul-molekul tersebut untuk berpindah fase atau bercampur. Nah, gaya van der Waals ini ada 3 bagian lagi nih. Yang pertama itu ada gaya London, yang kedua ada gaya dipol-dipol, dan yang ketiga ada ikatan hidrogen. Lalu, bagaimana ya atom-atom dapat bergabung? Nah, atom-atom dapat bergabung dengan 3 cara nih teman-teman. Yang pertama dengan cara menyerahkan satu elektron valensinya kepada atom lain sehingga terbentuk ion. Yang kedua dengan cara berbagi elektron agar stabil. Dan yang ketiga dengan cara melepaskan elektron valensinya ke lautan elektron dalam ikatan logam. Sekarang kita masuk ke materi serah terima elektron. Di sini, satu atom akan menyerahkan elektron valensinya kepada atom lain yang membutuhkan elektron tersebut. Sebagai contoh, natrium akan menyerahkan satu elektron valensinya kepada satu atom klorin. Di sini kemudian, natrium menjadi ion positif atau dalam kurung Na+, dan klorin menjadi ion negatif atau dalam kurung Cl-. Ion-ion yang berlawanan muatan ini akan saling tarik-menarik dan membentuk ikatan ion yang kuat. Kita akan membahas bagaimana atom-atom dapat bergabung. Nah, kalian pada penasaran nggak sih mengapa atom-atom ini dapat bergabung? Nah, untuk lebih jelas lagi, yuk kita mulai jelajahi. Nah, atom-atom ini dapat bergabung bisa melalui dengan 3 cara. Yang pertama yaitu menyerahkan elektron ke atom lain sehingga terbentuk ion. Nah, yang kedua berbagi elektron secara bersama agar stabil. Nah, yang ketiga melepaskan elektron valensi ke lautan elektron dalam ikatan logam. Kita bahas yang pertama yaitu serah terima elektron. Di sini satu atom menyerahkan elektron valensinya kepada atom lain yang membutuhkan elektron tersebut. Contohnya bisa kita lihat pada natrium dan klorin, di mana natrium memberikan satu elektronnya kepada atom klorin. Nah, natrium ini menjadi ion positif dan klorin menjadi ion negatif. Ion-ion yang berlawanan muatan inilah yang akan saling tarik-menarik sehingga membentuk ikatan ion yang kuat. Yang kedua yaitu pemakaian elektron secara bersama, di mana dua atom non-logam berbagi satu atau lebih pasangan elektron sehingga keduanya bisa memiliki konfigurasi elektron yang stabil. Contohnya bisa kita lihat pada atom hidrogen. Nah, di mana dua atom hidrogen ini berbagi satu pasangan elektron untuk membentuk molekul H2. Elektron bersama inilah yang akan mengikat kedua atom tersebut secara erat. Yang terakhir yaitu pembentukan laut elektron. Nah, di sini pada atom-atom logam melepaskan elektron valensinya sehingga elektron-elektron ini dapat bergerak bebas hingga membentuk lautan elektron, yaitu di sekitaran ion logam positif. Lautan elektron ini bersifat seperti lem yang menahan ion logam agar tetap bersama, sehingga menghasilkan sifat khas logam seperti konduktivitas dan kelenturan. Selanjutnya yaitu kekuatan ikatan. Kekuatan ikatan adalah energi yang dibutuhkan untuk memutus ikatan antara dua atom. Semakin kuat ikatannya, semakin besar energi yang diperlukan. Ikatan rangkap lebih kuat daripada ikatan tunggal. Kekuatan ikatan diukur dari energi yang diperlukan untuk mematahkannya. Semakin banyak pasangan elektron yang dibagi, semakin kuat dan sulit diputus. Satu atom hidrogen hanya memiliki satu elektron valensi,
sehingga belum stabil. Untuk mencapai konfigurasi duplet, ia membutuhkan satu elektron lagi. Ketika dua atom hidrogen saling mendekat, masing-masing menyumbangkan satu elektron dan memakainya bersama-sama. Inilah yang disebut ikatan kovalen tunggal dan molekul H2 pun terbentuk. Satu atom hidrogen hanya memiliki satu elektron valensi, sehingga belum stabil. Selanjutnya yaitu polaritas ikatan nonpolar. Ikatan nonpolar terbentuk ketika dua atom memiliki keelektronegatifan yang sama atau sangat mirip, sehingga distribusi elektron merata dan tidak ada kutub muatan. Jika keelektronegatifan kedua atom sama, elektron terbagi merata, tidak ada ujung positif atau negatif, dan kita sebut itu dengan nonpolar. Kemudian yang terakhir ada polaritas ikatan polar. Ikatan polar terbentuk antara dua atom dengan perbedaan keelektronegatifan yang cukup besar, menyebabkan pembentukan muatan parsial positif dan negatif, sehingga tercipta kutub. Bila perbedaan keelektronegatifan cukup besar, elektron tertarik ke salah satu sisi, terbentuk kutub positif dan negatif. Inilah ikatan polar. Nah, itu dia penjelasan dari kelompok 1B tentang materi konsep dasar ikatan kimia. Semoga penjelasan yang kami sampaikan dapat dipahami oleh teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.